Benarkah Anda merasa sudah terlambat untuk mengubah hidup setelah usia 40 tahun? Bagaimana jika saya katakan bahwa realitas Anda saat ini hanyalah sebuah program tak terlihat yang ditulis oleh orang lain? Dan dengan menulis ulang kode ini sekarang, Anda bisa melipat gandakan hasil, pendapatan, dan kebahagiaan Anda dalam hitungan bulan, bukan tahun. Terdengar mustahil? Itulah tepatnya mengapa cara ini berhasil. Sejak kecil, kita secara halus dibentuk. Setiap kata yang kita dengar, setiap gestur orang tua, setiap tatapan diam mengandung energi dan pesan yang meresap ke dalam pikiran bawah sadar kita seperti program tak terlihat. Program ini tidak hanya memengaruhi pilihan kita, tetapi juga menentukan keyakinan kita tentang siapa kita dan apa yang pantas kita dapatkan. Kita sering berpikir kita memegang kendali, tetapi sebenarnya kita mengikuti skrip mental yang tidak kita tulis sendiri. Skrip ini menentukan penghasilan kita, kualitas hubungan kita, kesehatan kita, dan bahkan peluang yang kita rasakan. Ini seperti autopilot yang beroperasi dalam bayangan, menentukan perilaku, emosi, dan hasil tanpa kita sadari. Berapa kali Anda berjanji pada diri sendiri untuk mengubah kebiasaan, membuat keputusan yang berbeda, memulai bisnis baru, memperbaiki situasi keuangan Anda, hanya untuk kembali pada pola lama? Ini bukan karena kurang disiplin atau nasib buruk, ini hanyalah program yang sedang bekerja, mempertahankan identitas yang diyakininya sebagai diri Anda. Saya mengalaminya sendiri. Pada usia 26 tahun, saya kekurangan pendidikan formal, prospek, dan kepercayaan diri. Saya bekerja serabutan, tanpa melihat jalan keluar. Kemudian seorang mentor menunjukkan sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Hidup saya hanyalah cerminan dari pemrograman mental lama. Ide ini sangat mengejutkan saya, tetapi itu juga merupakan titik balik. Saya menyadari bahwa saya tidak perlu mengubah dunia luar. Saya perlu menulis ulang kode di dalam diri saya. Kurang dari setahun, saya beralih dari hutang dan frustrasi menjadi pendapatan lebih dari $100.000. Sesuatu yang saya anggap mustahil bagi seseorang dalam situasi saya. Yang berubah bukanlah keadaan eksternal saya. Itu adalah pemrograman internal saya. Bayangkan pikiran Anda sebagai tanah yang subur. Segala sesuatu yang ditanam di sana, keyakinan tentang uang, penuaan, hubungan, terus tumbuh seperti benih yang terpendam. Setelah usia 40 tahun, banyak yang percaya bahwa sudah terlambat untuk berubah, tetapi sebenarnya saat itulah tanah paling matang untuk benih baru. Otak orang dewasa bersifat plastis. Neuroscience menunjukkan bahwa kita dapat menciptakan koneksi saraf baru di usia berapapun. Jika selama beberapa dekade Anda telah memelihara pikiran seperti ini bukan untukku, aku tidak mampu, sudah terlambat, disitulah letak peluangnya. Tanyakan pada diri Anda, siapa yang menulis kode Anda? Siapa yang mengatakan Anda hanya bisa sejauh itu? Siapa yang menentukan batasan apa yang pantas Anda dapatkan? Dengan mengenali program tak terlihat yang mengendalikan pilihan Anda mengambil kendali atas sistem Anda. Tidak masalah jika Anda belum pernah mempelajari ini, atau berapa banyak kesalahan yang telah Anda buat. Program ini dapat ditulis ulang, tetapi dibutuhkan keberanian untuk melihat ke dalam dan mengakui bahwa itu bukan karena kurangnya keberuntungan, tetapi ketidaksesuaian dengan identitas baru. Perasaan ini awalnya menyakitkan karena menghancurkan pembenaran lama, tetapi juga membebaskan dengan mengembalikan kekuatan Anda. Dan ketika Anda mendapatkan kembali kekuatan itu, hal-hal yang tampaknya ajaib mulai terjadi. Kita menarik peluang baru, membangun hubungan yang lebih sehat, dan meningkatkan pendapatan kita, bukan melalui sihir, tetapi karena pikiran kita beroperasi pada tingkat yang berbeda. Apa saja ketakutan yang umum, dan bagaimana kita menjinakkannya selangkah demi selangkah. Pertama,
Saya takut gagal dan kehilangan sedikit yang saya miliki. Tanggapan praktis, ubah rasa takut menjadi eksperimen. Alih-alih mempertaruhkan segalanya, definisikan mikroeksperimen pengujian dengan risiko rendah yang memungkinkan Anda untuk belajar tanpa mengalami kerugian besar. Ketakutan kedua, saya tidak punya waktu. Jawaban sebenarnya, Anda punya 5 menit setiap pagi untuk memprogram ulang pikiran Anda. Mulailah dengan 2 menit pernapasan mindful, 1 menit menulis bebas tentang apa yang Anda inginkan, dan 2 menit membaca afirmasi langsung dengan lantang. Ketakutan ketiga, saya tidak pantas. Bayangan ketakutan ini adalah citra diri, dan citra diri menentukan termostat keuangan Anda. Sesuaikan termostat dengan tindakan yang konkret dan terukur. Tuliskan skenario harian di mana Anda sudah menjalani apa yang Anda inginkan. Perhatikan perilaku spesifik yang akan dilakukan seseorang dalam skenario itu hari ini dan lakukan versi kecilnya. Sekarang, latihan praktis yang telah saya uji dan ajarkan selama beberapa dekade. Selama 7 hari, catat pikiran Anda. Setiap kali muncul pikiran negatif tentang uang, usia, atau kemampuan, berhenti dan tuliskan. Kemudian tuliskan bukti yang bertentangan, fakta nyata yang menunjukkan sebaliknya, dan gantikan dengan afirmasi positif yang singkat. Misalnya, saya mampu menciptakan aliran pendapatan baru sebagai ganti, saya tidak pernah berhasil. Kebiasaan pengamatan yang sederhana ini memperlambat pengulangan otomatis dan mulai melemahkan pola tersebut. Pada akhir pekan, Anda akan memiliki peta pikiran yang mengatur perilaku Anda. Dan peta tersebut adalah langkah pertama untuk mengubah arah. Ini bukan teori abstrak, ini memiliki aplikasi praktis yang dapat digunakan siapapun yang berusia di atas 40 tahun besok. Jika Anda ingin meningkatkan pendapatan, jangan mulai dengan rencana yang muluk-muluk. Mulailah dengan mendaftar 3 cara pragmatis untuk mendapatkan uang ekstra. Bekerja lepas, konsultasi, produk digital. Pilih 1, definisikan 3 mikro tugas, menghubungi 5 mantan kolega, membuat halaman sederhana, mempelajari keterampilan selama 20 menit, dan jalankan 1 per hari. Tindakan mikro ini yang diulang, mengubah reputasi Anda, jaringan Anda, dan frekuensi yang Anda pancarkan ke pasar. Ingat, kita menarik apa yang selaras dengan kita, ubah ritme Anda, dan Anda mengubah apa yang datang. Ada juga bukti bahwa bagaimana Anda memandang diri sendiri secara langsung memengaruhi hasil ekonomi Anda. Penelitian tentang penilaian diri dan kinerja menunjukkan bahwa sifat-sifat seperti harga diri, kepercayaan diri, dan locus of control berkorelasi dengan kesuksesan kerja dan penghasilan dari waktu ke waktu. Ini bukan determinisme, ini adalah petunjuk praktis. Bekerja pada citra diri Anda, menghasilkan pengembalian konkret dalam kehidupan profesional Anda. Oleh karena itu, penyesuaian psikologis bukanlah sesuatu yang lunak. Itu adalah investasi dengan dampak yang terukur. Untuk membuat ini nyata, berikut adalah contoh publik yang menggambarkan kekuatan citra internal. Jim Carrey menulis cek untuk dirinya sendiri, bertanggal beberapa tahun di masa depan, untuk jumlah yang ingin dia peroleh. Dia menyimpan simbol itu setiap hari sampai karirnya meledak. Ini bukan bukti matematis, tetapi contoh yang ampuh tentang bagaimana pikiran kolektif dan tindakan simbolis dapat menyelaraskan peluang dan niat. Ketika Anda menginternalisasi citra diri yang berbeda, dunia cenderung merespons frekuensi baru itu. Saya selalu merekomendasikan rencana 3 cabang. 1. Kesadaran, Anda mencatat pikiran selama 7 hari. 2. Penulisan ulang, Anda membuat pernyataan identitas, 5 kalimat pendek, ditulis tangan setiap hari. 3. Tindakan yang terkalibrasi, 3 mikrotugas harian yang terkait dengan identitas baru.
selama 30 hari. Neurosains dan psikologi menunjukkan bahwa pengulangan yang disengaja dan konteks yang stabil menciptakan jalur saraf baru dan mengubah kebiasaan menjadi perilaku otomatis. Ubah input pikiran Anda dan output hidup Anda berubah dari waktu ke waktu. Jangan salah paham, saya tidak menjanjikan jalan pintas ajaib. Yang saya janjikan adalah jalan yang terbukti, bukan karena keberuntungan, tetapi karena hukum. Hukum pengulangan, hukum niat yang selaras dengan tindakan, dan hukum bahwa citra diri mengatur termostat keberadaan Anda. Jika Anda menerima eksperimen ini, berkomitmenlah pada 30 hari berikutnya. Tuliskan skenario kehidupan ideal Anda setiap hari, laksanakan 3 mikro tugas yang mendukung skenario itu, dan catat pikiran yang bersikeras untuk menyabot Anda. Anda akan terkejut betapa cepatnya realitas Anda mulai merespons. Pertama, secara halus, kemudian secara konsisten. Pada akhirnya, kekuatan paradigma bukanlah musuh yang tak tergoyahkan, itu adalah kuncinya. Ketika Anda belajar membaca kode yang mengatur pilihan Anda dan menerapkan perubahan kecil, cerdas, dan berulang, Anda berhenti menjadi korban masa lalu Anda dan mulai mengarahkan hidup Anda dengan penuh niat. Itulah yang membedakan mereka yang mengeluh tentang hidup dari mereka yang menjalani hidup yang mereka pilih. Dan itu dimulai hari ini dengan kesadaran, pengulangan, dan tindakan. Ingat jam pasir yang selalu saya tunjukkan. Pasir di bagian bawah adalah masa lalu, pasir di bagian atas adalah masa depan, dan Anda tidak tahu berapa banyak yang ada di bagian atas. Ketika saya menyebutkan ini, saya memberitahu Anda tentang nenek saya yang mengira dia punya sedikit waktu dan hidup sampai usia 94 tahun, dan teman saya Bob Yates yang hidupnya padam dalam sedetik pada usia 16 tahun. Pesannya mentah dan sederhana. Satu-satunya waktu yang benar-benar ada adalah saat ini, di sini, sekarang. Sadar akan hal ini mengubah segalanya karena menghancurkan 2 alasan yang kuat. Saya akan menunggu sampai saya siap dan saya akan mulai ketika saya punya lebih banyak waktu. Keduanya mengasumsikan masa depan yang terjamin yang tidak dijanjikan siapapun kepada kita. Sebaliknya, saya ingin Anda mulai bertindak dari sekarang, seolah-olah Anda sudah menjalani hidup yang Anda inginkan. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukannya tanpa drama, selangkah demi selangkah. Latihan praktis pertama, ritual jam pasir, 2 hingga 5 menit sehari. Pejamkan mata selama 60 detik dan rasakan napas Anda. Kemudian bayangkan jam pasir di depan Anda. Lihat pasir yang terakumulasi dari masa lalu di bagian bawah. Akui apa yang hilang tanpa menghakimi. Sekarang bayangkan pasir di bagian atas bersinar. Tanyakan pada diri Anda, jika saya hanya memiliki 1 hari lagi, apa satu hal yang akan saya lakukan hari ini untuk membuat hari itu berharga? Tuliskan tindakan konkret, bukan ide abstrak, dan laksanakan dalam 60 menit berikutnya. Mengulangi ini setiap hari mulai mengalihkan perhatian Anda dari kapan ke apa sekarang. Kedua, ubah rasa takut menjadi eksperimen. Ketika rasa takut membuat kesalahan muncul, baik tentang uang, investasi, atau perubahan karir, jangan biarkan itu melumpuhkan Anda. Uraikan tindakan Anda menjadi mikro eksperimen berisiko rendah. Uji coba selama seminggu dengan tujuan yang terukur dan batasan kerugian yang jelas. Teknik ini mengurangi kemungkinan bencana dan secara psikologis mengubah kecemasan menjadi rasa ingin tahu. Bukti menunjukkan bahwa kekhawatiran keuangan secara signifikan meningkatkan tekanan mental, mengatasi masalah dalam langkah-langkah terkontrol, mengurangi dampak ini, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Kedua, tetaplah pada saat ini untuk keputusan keuangan.
Setiap kali pikiran bagaimana jika menyeret Anda ke masa depan yang mengkhawatirkan, gunakan jangkar sederhana. Berhenti, tarik napas dalam-dalam 3 kali. Sebutkan 3 hal yang Anda lihat di lingkungan sekitar Anda dan kembali ke tugas konkret yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda hari ini. Penelitian tentang intervensi berbasis kesadaran menunjukkan penurunan stres dan peningkatan pengaturan emosi. Artinya, kehadiran meningkatkan kejernihan Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang uang dan prioritas. Ketiga, tulis ulang ritual pagi Anda. Dalam 5 menit pertama setelah bangun tidur, jauhi layar. Gunakan waktu ini untuk menulis dengan tangan 1 baris. Hari ini saya melakukan X, di mana X adalah tindakan yang paling selaras dengan kehidupan ideal Anda. Kemudian, luangkan 60 detik untuk memvisualisasikan secara jelas detail sensorik dari telah menyelesaikan X. Apa yang Anda lihat, rasakan, siapa yang ada di sekitar Anda. Perbedaan antara niat yang samar dan niat yang digambarkan secara sensorik sangat besar. Praktik ini menciptakan impuls saraf yang mendukung eksekusi segera. Keempat, aturan praktis untuk urgensi yang sehat. Aturan 10, 10, 10. Ketika kesempatan kecil muncul, kontak penawaran undangan, tanyakan pada diri sendiri, jika saya bertindak atas hal ini dalam 10 menit, apa yang terjadi dalam 10 bulan? Dalam 10 tahun? Perspektif sederhana ini memperpendek keraguan-raguan jangka pendek dan memaksa Anda untuk memprioritaskan apa yang selaras dengan masa depan yang Anda inginkan tanpa lumpuh oleh rasa takut. Kelima, bekerjalah dengan pengukuran dan emosi. Selama 7 hari, catat berapa kali Anda didominasi oleh pikiran masa lalu atau masa depan, dan berapa kali Anda bertindak di masa sekarang dan dengan sengaja. Ini bukan penilaian diri, ini adalah pengumpulan data, statistik pribadi, mengklarifikasi pola dan membantu Anda memutuskan kebiasaan mana yang harus diubah. Gunakan peta ini untuk memilih perubahan perilaku sederhana yang Anda pertahankan selama 30 hari. Konsistensi melampaui antusiasme sporadis. Keenam, hubungan antara kehadiran dan kekayaan bukanlah hal mistis. Uang membeli kepuasan hidup sampai titik tertentu, tetapi tidak menyelesaikan kecemasan kronis. Itulah sebabnya fokus pada saat ini lebih penting daripada selalu mencari lebih sebagai solusi. Studi yang kuat menunjukkan bahwa pendapatan meningkatkan evaluasi kehidupan, tetapi kesejahteraan emosional mencapai titik puncak di atas tingkat tertentu. Sedangkan melatih pikiran Anda untuk hadir mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas keputusan. Gunakan ini untuk keuntungan Anda. Alih-alih mengejar pendapatan tanpa batas, sesuaikan tindakan harian Anda untuk meningkatkan keamanan dan kepuasan Anda saat ini. Tantangan yang saya usulkan jika Anda menerimanya, sederhana dan singkat. Selama 14 hari, lakukan ritual jam pasir setiap pagi, lakukan setidaknya 1 mikroaksi yang selaras dengan prioritas Anda hari itu dalam 60 menit berikutnya, dan catat di malam hari bagaimana hal ini memengaruhi kecemasan dan kemajuan Anda. Pada akhir 14 hari, bandingkan, pilihan Anda akan lebih jelas, energi Anda lebih terfokus, dan Anda akan telah menciptakan bukti nyata kemajuan, penangkal sempurna untuk saya tidak punya waktu dan saya tidak tahu harus mulai dari mana. Ini bukan filsafat yang indah, ini adalah praktik berbasis bukti. Ketika Anda berhenti menunggu saat yang ideal dan menggunakan saat ini sebagai satu-satunya laboratorium yang tersedia, keputusan Anda berhenti menjadi reaksi terhadap keadaan dan menjadi tindakan yang menciptakan keadaan. Ini mengubah ketakutan menjadi gerakan, penyesalan menjadi pembelajaran, dan kelembaman menjadi pencapaian. Jam pasir terus berjalan. Pertanyaannya adalah,
Akankah Anda menghabiskan butiran pasir berikutnya untuk melihat ke belakang, membayangkan masa depan, atau akankah Anda menggunakannya untuk mulai menulis sekarang kehidupan yang pantas Anda dapatkan? Uang bukan hanya hasil kerja, uang adalah frekuensi, gabungan identitas, getaran mental, kebiasaan, nilai yang diberikan, dan bagaimana Anda memposisikan diri di dunia. Ketika saya mengatakan frekuensi, saya tidak berbicara tentang mistisisme yang tidak berdasar. Saya berbicara tentang serangkaian sinyal konkret yang Anda pancarkan, kepercayaan Anda, kepercayaan diri Anda, tindakan berulang Anda, reputasi Anda, yang menarik respons dari pasar. Tanyakan pada diri sendiri, seperti apa suara Anda di dunia? Apakah Anda terdengar seperti seseorang yang pantas mendapatkan klien, kontrak, kemitraan, dan pembayaran yang lebih besar? Atau apakah Anda terdengar seperti seseorang yang menerima remah-remah dan meminta maaf karena membebankan biaya? Saya tahu ini menyentuh ketakutan nyata. Bagaimana jika saya kehilangan apa yang saya miliki dengan mencoba sesuatu yang baru? Bagaimana jika saya tidak tahu cara menggunakan teknologi? Bagaimana jika sudah terlambat untuk belajar? Keberatan ini bukanlah kegagalan moral. Ini adalah refleksi dari pemrograman lama. Ada cara praktis untuk melucuti masing-masing, dan saya mengajarkan ini dengan membuat rencana kecil, teruji, dan terukur. Alih-alih membuat keputusan dramatis, ubah ketakutan menjadi eksperimen, batasi kerugian, ukur hasil, pelajari, dan sesuaikan. Inilah cara Anda mengubah frekuensi Anda tanpa merusak semua yang telah Anda bangun. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang terjadi pada saya, yang menggambarkan perbedaan antara kekuatan brutal dan frekuensi yang selaras. Selama periode kesuksesan yang cepat, saya memiliki begitu banyak kepercayaan diri eksternal sehingga saya mulai melemparkan uang seperti kertas untuk perjalanan, pesta, hadiah. Dalam perjalanan ke Inggris, saya mendapati diri saya melakukan ini, menghabiskan demi menghabiskan tanpa tujuan. Suatu hari, saya bangun dengan perasaan aneh, malu dan hampa, dan menyadari bahwa saya telah mengacaukan arus dengan nilai. Saya dapat menarik uang, tetapi saya tidak mengelolanya secara bertanggung jawab atau menghasilkan nilai yang langgeng. Pengalaman ini mengajarkan saya pelajaran yang sulit. Eksis pada frekuensi tinggi bukan tentang memamerkan. Ini tentang beroperasi dengan identitas dan prinsip yang menopang kekayaan. Titik balik ini membuat saya menilai kembali bagaimana saya menawarkan nilai, bagaimana saya menetapkan harga layanan saya, dan bagaimana saya membangun hubungan jangka panjang. Emosi itu memalukan pada awalnya. Campuran penyesalan dan tekad dan ketidaknyamanan inilah yang membuat saya benar-benar mengubah perilaku saya. Dari sudut pandang praktis, frekuensi diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang dapat diterapkan oleh siapapun di atas 40 tahun sekarang. Pertama, sesuaikan bahasa batin Anda. Ganti "saya tidak bisa" dengan frasa spesifik yang menggambarkan perilaku. Misalnya, hari ini saya melakukan useks untuk meningkatkan pendapatan saya. Kedua, daftar 3 cara nyata untuk menawarkan nilai besok. Konsultasi singkat, layanan mini, produk sederhana, dan lakukan mikro tugas yang membutuhkan 60 menit untuk membawa Anda lebih dekat ke penjualan tersebut. Ketiga, uji harga. Tingkatkan harga Anda sebesar 10 hingga 20% untuk waktu terbatas dan amati responsnya. Seringkali kitalah yang meremehkan pekerjaan kita, bukan pasar yang menolaknya. Keempat, jaringan selama 7 hari. Buat kontak berharga dengan 5 orang di lingkaran Anda. Jangan minta, cukup tawarkan sesuatu yang berguna. Ini mengubah jaringan Anda dan dengan itu, frekuensi apa yang masuk. Ada dukungan ilmiah untuk proses yang saya ajarkan. Otak dewasa mempertahankan kapasitas untuk berubah.
plastisitas yang memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi ulang kebiasaan dan kepercayaan, dan kapasitas ini bertahan sepanjang hidup. Artinya Anda dapat melatih pikiran Anda bahkan setelah 40 tahun. Pembentukan kebiasaan terjadi melalui pengulangan yang cerdas. Penelitian yang mengikuti orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, mereka menunjukkan bahwa jalan menuju otomatisasi perilaku baru membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, dengan rata-rata sekitar 66 hari, agar tindakan baru mulai menjadi otomatis. Oleh karena itu, mengulang dengan niat sangat penting. Selain itu, penelitian tentang efikasi diri dan kinerja kerja menunjukkan korelasi nyata antara kepercayaan bahwa Anda dapat bertindak dan hasil kinerja konkret. Dengan kata lain, bekerja pada kepercayaan diri Anda bukanlah psikologi murah. Ini adalah intervensi dengan pengembalian yang terukur di dunia pendapatan dan peluang. Praktik mental dan visualisasi juga memiliki efek yang terbukti pada kinerja. Atlet dan profesional menggunakan latihan mental untuk meningkatkan eksekusi sebelum bertindak. Ini bukan mistisisme. Ini adalah pelatihan kognitif yang memfasilitasi tindakan yang efektif. Dan mengenai harapan tentang uang dan kebahagiaan, penelitiannya kompleks. Studi klasik menunjukkan titik jenuh untuk kesejahteraan emosional dalam pendapatan sekitar $75.000 per tahun. Tetapi analisis selanjutnya dan data yang lebih luas menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan berlanjut pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, yang menandakan bahwa uang membantu, tetapi itu bukan semuanya. Keselarasan internal dan kualitas pilihan sama pentingnya dengan jumlah di rekening. Jadi, bagaimana Anda menggabungkan sains ini dengan praktik? Berikut adalah latihan spesifik yang saya gunakan dengan orang-orang yang ingin mengubah uang menjadi arus nyata, bukan hanya usaha. 1. Ritual pagi 3 menit. Saya menulis kalimat identitas, memvisualisasikan penjualan kecil yang telah selesai, dan menuliskan mikroaksi hari itu. 2. Peta, nilai, daftar semua layanan keterampilan yang Anda miliki, dan tetapkan masing-masing harga, uji, dan tindakan pemasaran sederhana. Misalnya, memposting penawaran dalam grup, menghubungi 5 mantan kolega. 3. Eksperimen harga. Selama 7 hari, tawarkan versi premium untuk sejumlah tempat, terbatas dan rekam respons. 4. Bank bukti. Setiap hari rekam sedikit bukti, pesan terima kasih, penjualan, umpan balik, yang menunjukkan bahwa frekuensi baru berfungsi. 5. Donasi strategis. Berikan sesuatu yang bernilai, waktu, konten, konsultasi kecil kepada 3 orang tanpa meminta apa pun. Ini adalah salah satu cara tercepat untuk mengubah reputasi Anda, dan dengan itu frekuensi yang dirasakan pasar pada Anda. Saya juga ingin Anda melihat sisi lain. Perusahaan raksasa jatuh ketika mereka menolak untuk mengubah paradigma. Bukan karena kurangnya teknologi, tetapi karena kurangnya perubahan frekuensi dan pola pikir. Ini bukan hanya tentang inovasi teknis. Ini tentang mengubah cara Anda berpikir dan beroperasi. Inilah pelajaran yang sulit bagi mereka yang berpikir bahwa usaha yang terisolasi menyelesaikan semuanya. Ini tantangan praktis. Lakukan sekarang juga selama 30 hari. 1. Setiap pagi, tulis 1 kalimat tentang identitas finansial Anda. Misalnya, saya adalah seseorang yang menghargai dan dihargai karena X. 2. Selesaikan 1 mikro tugas penghasil pendapatan 60 menit. Hasilnya, di akhir minggu Anda akan menyelesaikan 7 mikro tugas. 3. Catat bukti harian di bank bukti Anda. 4. Pada hari ke-15, lakukan eksperimen harga pada suatu penawaran. 5. Pada akhir 30 hari, tinjau bukti-bukti dan sesuaikan harga nilai pemosisian Anda berdasarkan umpan balik. Ukur 3 indikator sederhana: jumlah interaksi berharga, kontak,
jumlah mikro tugas yang diselesaikan, dan pendapatan yang dihasilkan, meskipun kecil. Kebiasaan sadar ini bukan usaha buta yang mengubah frekuensi uang Anda. Ingat, Anda bisa bekerja keras, memiliki teknik, mengikuti kursus, mencoba segalanya, dan tetap miskin jika frekuensi Anda tidak selaras. Sebaliknya, ketika identitas, tindakan kecil berulang Anda, dan proposisi nilai Anda selaras, aliran itu muncul dan tetap ada. Misi ini jelas, berhenti mencampur-adukan usaha dengan keselarasan. Sesuaikan frekuensi Anda dengan praktik sederhana, terukur, dan berulang, dan biarkan pasar mulai merespons secara berbeda. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda ini sederhana dan ampuh. Semuanya dimulai dari dalam diri Anda. Pemrograman Anda, frekuensi Anda, citra diri Anda, semua ini adalah termostat yang menentukan tingkat kehidupan Anda. Ketika Anda mengubah kode ini, semuanya mulai mengatur ulang demi kebaikan Anda. Tidak masalah apakah Anda berusia 40, 50 atau 60 tahun, selalu ada kemungkinan untuk menulis ulang cerita, dan Anda sudah memiliki alat-alat yang dibutuhkan di dalam diri Anda untuk melakukannya. Lanjutkan perjalanan ini bersama saya, karena di video berikutnya yang muncul di layar, Anda akan naik satu tingkat lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda dan menjadi 1% lebih baik daripada sekarang. Terima kasih banyak telah hadir. Sampai jumpa di video berikutnya.